Oke guys, kita buka video ini dengan pertanyaan simple tapi cukup mind-blowing. Kenapa sih setiap ada perang dagang, harga emas langsung melesat? Nggak cuma naik tipis-tipis, tapi bisa kayak roket meledak. Nah, hari ini kita bakal bahas 5 alasan. What? Kenapa emas itu jadi primadona tiap kali ada gonjang-ganjing di dunia perdagangan? Siap? Yuk langsung gas! Pertama nih, yang paling obvious tapi kadang suka kita anggap sepele, emas itu safe haven. Bayangin gini, pas dunia lagi ribut, negara A ribut sama negara B, orang-orang langsung buru-buru cari tempat aman buat duit mereka. Dan tebak apa? Emas selalu jadi jawaban pertama. Investor global udah kayak punya naluri otomatis. Ada perang dagang? Oke, pindahin duit ke emas. Makanya permintaan naik, otomatis harga ikut meledak. Lanjut ke alasan kedua yang enggak kalah, menarik. Pelemahan nilai tukar dolar AMS. Ini tuh kayak efek. Lanjut ke alasan kedua, yang nggak kalah menarik. Pelemahan nilai tukar dolar AS pamain-perman. Ini tuh kayak efek domino. Pas perang dagang pecah, ekonomi Amerika sering ikut goyang. Dan itu bikin dolar cenderung melemah. Nah, emas itu kan diukur pakai dolar. Jadi begitu dolar melemah, harga emas kelihatan makin kinclong. Jadi ada semacam diskon terselubung buat negara-negara lain buat beli emas lebih banyak. Paham kan? Makin banyak yang beli, harga makin naik. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yang jarang banget dibahas. Di ketidakpastian ekonomi global. Ini tuh kayak kabut tebal yang bikin semua orang jalan hati-hati. Perang dagang itu nggak cuma urusan dua negara doang. Efeknya merembet kemana-mana. Ketidakpastian ini bikin banyak perusahaan dan investor nahan uang tunai mereka dan nyimpen di instrumen yang aman. Dan lagi-lagi, emas jadi pilihan utamanya. Bisa dibilang, emas itu kayak asuransi buat jagain kekayaan pas dunia lagi. Poin keempat ini lebih deep lagi. Tekanan terhadap suku bunga. Biasanya, kalau ada perang dagang, bank sentral negara-negara besar bakal mikir ulang soal suku bunga. Mereka cenderung nurunin suku bunga biar ekonomi tetap jalan. Nah, suku bunga yang rendah bikin investasi di emas makin menarik. Karena emas kan nggak kasih bunga. Jadi kalau suku bunga rendah, orang mikir, ngapain naruh duit di deposito, mending beli emas aja sekalian. Dan terakhir nih, yang kadang luput dari perhatian, naiknya biaya produksi emas. Yes, perang dagang itu nggak cuma berantem soal barang konsumsi, tapi juga bahan mentah dan logistik. Kalau ongkos buat ngegali dan ngolah emas naik, harga jualnya juga otomatis ikut naik. Jadi selain karena permintaan, faktor supply juga nge-push harga emas makin. Nah, dari semua poin tadi, kelihatan kan kalau harga emas itu naik, nggak cuma karena ikut-ikutan. Ada banyak faktor yang main, mulai dari psikologi investor sampai kondisi ekonomi global yang super kompleks. Makanya, kalau next time kalian lihat berita perang dagang lagi panas, udah siap-siap aja. Harga emas kemungkinan besar bakal naik lagi. Gimana? Makin tercerahkan? Kalau kamu punya pengalaman atau strategi sendiri soal investasi emas, tulis dong di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa buat like and subscribe biar nggak ketinggalan update seputar market and investasi yang simple tapi nendang banget.